Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nuryusmansah SSY, membawakan kitab Ushulus Sunnah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin ba'da asar di Masjid At-Tauhid, Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Kali ini mengangkat tema iman dan amal. Tafadhol masykuro, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab syarah dari matan Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullahu taala, dan beliau adalah salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ke-12 membahas tentang pokok-pokok sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fitnah Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Sekarang kita lanjutkan kembali insyaallah. Ya, wahai pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, tentang hal-hal yang menjadi prinsip seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah qala al-muallif al-Imam Ahmad rahimahullah fi Ushulus Sunnah, wal imanu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Di sini pengarang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Wa hadza huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah keyakinan dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasanya iman itu mencakup ucapan dan mencakup perbuatan, amal. Jadi iman termasuk juga adalah bagian dalamnya, yaitu amal. Jadi amal bagian dari iman. Annal imana lahu arkan, bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah punya rukun-rukunnya. Minha, di antara rukun iman adalah al-aqwalu, ucapan-ucapan. Wa minha li'tiqadat, dan diantaranya adalah keyakinan-keyakinan. Wa minha al-a'mal, dan diantaranya adalah amal perbuatan. Jadi iman mencakup 3 poin besar. Yang pertama adalah ucapan. Jadi ucapan masuk dalam bagian keimanan. Yang kedua adalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ideologi, sesuatu yang berkaitan dengan hati yang kita yakini dan imani, ini pun bagian dalam iman. Dan yang ketiga adalah al-a'mal, amal perbuatan, gerak-gerik tubuh kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, ini pun juga bagian dalam keimanan. Dan ini adalah prinsip seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Jadi kalau kita berbicara iman, maka akan tercakup padanya 3 hal tersebut, yaitu keyakinan dalam hati, qaulun bil janan atau i'tiqad bil janan, kemudian wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dan amalun bil arkan, dan perbuatan dengan anggota badan. Wa yadullu ala hadza an-nususul lati wasafatil adid minal aqwali wal af'ali wal a'mal bi annaha iman. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya iman mencakup amal, kemudian perbuatan, dan juga ucapan. Jadi banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya ucapan, perbuatan, dan amal, ya, ataupun keyakinan, ini bagian dalam keimanan, bahwasanya itu adalah sebagian dari iman. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil
yang menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup ucapan, keyakinan dan perbuatan adalah hadis dalam sahih disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu 60 sekian. Jadi sekian itu antara 3 sampai 10. Au bid'un wa sab'una, dan dalam riwayat yang lain 70 sekian. Jadi iman itu 60 sekian atau 70 sekian. Dalam riwayat yang lain dikatakan salasatun wa sab'un, 73. Jadi ada yang menyebutkan dengan umum sekian, enggak ditentukan lafalnya. Ada yang menyebutkan dengan pasti 73. Syu'batan, 73 cabang atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang keimanan, ranting yang paling tinggi, kalau kita ibaratkan iman adalah sebuah pohon, maka ranting yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada batu yang melintang misalnya, yang bisa mengganggu pejalan kaki maupun pengendara, kita singkirkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk cabang keimanan, meskipun yang paling rendah. Dan yang selanjutnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, dan malu tempatnya di hati, ini pun termasuk cabang keimanan. Wa ja'ala qaula la ilaha illallah minal iman, wa ja'ala al-haya'a wa huwa min a'malil qulubi minal iman, wa ja'ala imatatal adza 'anit tariqi wa huwa minal a'mali minal iman. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ucapan itu bagian dalam keimanan, ucapan la ilaha illallah. Yang kedua rasa malu, dan itu termasuk amalan hati, artinya keyakinan dalam hati. Dan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu pun termasuk amalan perbuatan. Artinya dalam hadis ini dijelaskan iman mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan ada sebuah faedah dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang dia sedang bersenang-senang di surga. Dan ternyata sebabnya adalah dikarenakan dia menyingkirkan pohon yang sedang mengganggu jalanan kaum muslimin. Bayangkan teman-teman, ini adalah cabang keimanan yang paling rendah. Jika seandainya cabang keimanan yang paling rendah menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, bagaimana dengan 70 sekian cabang lainnya yang lebih tinggi? Karena itulah sebagian ulama yang menyebutkan 70 sekian cabang keimanan agar kita semangat untuk menjaganya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah 243. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Yakni salatakum allati shalaitumuha ila Baitul Maqdis qabla tahwilil qiblah. Maksudnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Artinya Allah mengatakan salat kalian sebagai iman kalian, dan salat adalah anggota badan dan ucapan. Sehingga dalam ayat ini dinamakan bahwasanya iman mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi kisahnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Selama Nabi sholat di Mekah enak, sholat menghadap langsung 2 kiblat. Karena Madinah itu berada di atas atau di utaranya Mekah. Jadi kalau seorang sholat di Madinah, dia nggak bisa menghadap kedua kiblat, nggak bisa menghadap ke Masjidil Haram dan nggak bisa menghadap ke Masjidil Aqsa secara sekaligus.
Karena satunya di utara, satunya di selatan. Karena itulah Nabi SAW mendapati celaan orang-orang Yahudi, Muhammad ini kalau enggak karena agama kami, enggak akan tahu ke arah mana mereka sholat. Ikut-ikut kiblat kami Baitul Maqdis, ikut-ikut kiblat kami Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Akhirnya Nabi SAW sering melihat ke langit, menunggu wahyu, berharap Allah ubah kiblat ke Masjidil Haram. Akhirnya setelah hijrah kurang lebih 16 bulan, setahun 4 bulan, turunlah perintah agar sholat menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Ketika itulah muncul ayat ini, turun ayat ini. Disebutkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah sholat orang-orang yang masih menghadap ke Baitul Maqdis karena belum sampai kepada mereka kabar pengalihan kiblat. Jadi enggak sia-sia. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah sholat kalian. Fasama sholata wa hiya minal a'mali imanan wa nususu fi hadza katsiratun. Dan dalam ayat ini Allah menyebut sholat sebagai iman. Ini dalil bahwasanya iman mencakup juga amal perbuatan. Idzan taqarrara hadza fa innal aqwala ruknun fil imani wal a'mala ruknun fil imani wal i'tiqadat ruknun fil iman. Dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ucapan termasuk rukun keimanan, kemudian keyakinan termasuk dalam rukun keimanan, begitu juga amal perbuatan. Dan ini yang menjadi banyak perbedaan pendapat ya, banyak golongan-golongan berbeda dalam masalah iman dan amal. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Yang pertama adalah Murji'ah. Yang kedua adalah Khawarij. Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya iman hanyalah keyakinan. Iman hanyalah keyakinan, bahkan iman hanyalah pengetahuan, ma'rifah saja. Kenal, tahu Allah Tuhan kita, udah beriman. Dan ini tentu bertentangan dengan praktek yang terjadi ya di zaman Nabi SAW. Karena orang-orang musyrikin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah yang memberikan ya mereka rezeki, menciptakan mereka. Akan tetapi ini tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Jadi keliru kalau mengatakan iman hanya keyakinan dalam hati. Ini Murji'ah yang khalas, yang murni, Murji'ah tulen. Ada Murji'ah yang kedua, yaitu Murji'atul fuqaha, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, tok, dua saja. Dan ini disebutkan dalam matan Aqidah Thahawiyah. Karena itulah sebagian ulama mengkritik Aqidah Thahawiyah sebagian ya dalam konteks keimanan. Karena hanya menyebutkan keyakinan dan ucapan saja tanpa memasukkan amal. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman mencakup 3 poin, yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan ya lisan, dan yang terakhir adalah amal perbuatan dengan anggota badan. Kemudian ada juga yang namanya Khawarij. Mereka sama seperti Ahlussunnah dalam mengkategorikan iman. Kata Khawarij, iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Tapi keduanya keliru. Murji'ah dan Khawarij keliru dalam mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sedangkan kita akan bahas nanti bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah naik dengan ketaatan dan berkurang turun dengan kemaksiatan. Bedanya Khawarij, meskipun mereka mengatakan iman adalah amal, perbuatan, dan ucapan, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, enggak naik, enggak berkurang, sama kayak sama Murji'ah, kesatu kesatuan. Bedanya kalau Murji'ah, kalau udah satu tetap satu, enggak bisa berkurang, enggak bisa bertambah.
Sedangkan Khawarij kalau berkurang sedikit karena berdosa besar, hilang semua keimanan. Sehingga orang Khawarij mengatakan tidak beriman orang karena berbuat dosa besar. Jadi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar karena mengatakan bahwasanya iman la yatajazza, iman itu tidak terbagi-bagi. Jadi amrun mustaqil, sesuatu yang sendiri. Kalau pergi sebagian maka runtuhlah semua keimanan. Ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah keimanan. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman adalah qaulun wa amalun. Keyakinan, ucapan dan perbuatan yazidu wa yanqusu. Poin selanjutnya yaitu bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya, lihat ketika Nabi bilang sempurna, artinya ada iman-iman yang tidak sempurna. Kalau ada iman yang 100%, artinya ada iman yang 90%, 70%, 60%. Dan orang yang paling sempurna imannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling indah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada diri sendiri. Dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Kita lanjutkan syarahnya. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata halil a'malu syartun li sihhatil iman aw syartun li kamalih. Kalau ada yang mengatakan amalan itu syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman. Ini ya menjadi polemik banyak para ulama tentang masalah iman itu, amal itu apanya ya iman. Ada yang mengatakan amal itu adalah syarat sahnya iman. Jadi kalau nggak ada amal nggak sah. Ada yang mengatakan syarat sempurna. Artinya iman hanyalah penyempurna. Ya maaf, amal hanyalah penyempurna. Jadi yang penting sudah beriman hanya dengan ucapan dan keyakinan, sedangkan disempurnakan dengan amal. Dan kata Syekh Sa'ad Syatri hafizahullah taala di sini beliau mengatakan naqulu al-a'malu ruknun fil iman. Kita tidak mengatakan amal adalah syarat sah iman, tidak juga syarat sempurnanya iman, tapi kita katakan adalah amal adalah rukun di dalam keimanan. Walaisat syarta sihatin wala syarta kamal, bukan syarat sah dan bukan juga syarat sempurnanya. Faman qala al-amalu syartun fil iman qulna hadza khata. Kalau ada yang mengatakan amal adalah syarat di dalam keimanan, ini salah. Kenapa? Li'anna al-a'mala juz'un minal iman, karena amal itu adalah bagian dalam keimanan. Amma syarat, adapun syarat, fayakunu qabla syai' wala yakunu min ajzaihi. Bisa jadi syarat, namanya syarat itu terjadi sebelum perbuatan. Contoh misalnya sholat, apa syarat sah sholat? Bersuci, artinya bersucinya sebelum sholat, bukan bagian dalam sholat. Atau misalnya syarat sholat yang lainnya adalah misalnya menutup aurat, bukan berarti menutup aurat bagian dalam sholat, tapi dilakukan sebelum perbuatan dan muqarinan dan bersama dengan perbuatan tersebut. Kita katakan di sini, kata Syekh di sini, ya, syarat itu bukan bagian dari sesuatu. Kan ulama khilaf soal niat apakah syarat ataukah rukun. Ya, sebagian ulama mengatakan niat adalah syarat. Syafi'iyah mengatakan niat adalah rukun karena masuk bagian dalam perbuatan tersebut. Fataharatu syartun lis-shalah. Fahal hiya juz'un minas shalah? Bersuci syarat untuk salat. Apakah bagian dari salat? Jawabannya tidak. Au hiya amrun mustaqillun sabiqun laha, atau dia adalah hal yang tersendiri yang mendahului salat? Kita jawab benar. Fa inna idzin asyartu yakunu sabiqan au muqarinan wa yakunu fi'lan mustaqillan.
Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa syarat itu adalah sesuatu yang sebelum perbuatan. Ya. Misalnya syarat mau main sepak bola, syaratnya harus mengenakan misalnya kostum. Artinya itu sudah dipakai sebelum pertandingan dan bukan bagian dari pertandingan, syarat. Ya, atau misalnya ada lomba hafal Quran. Syaratnya ya harus membayar uang sekian. Uang tersebut bukan bagian dalam lomba hafal Quran karena syarat ya sesuatu yang sebelum terjadi, atau bisa jadi muqarinan, bisa jadi dia bersama dengan perbuatan tersebut. Wa yakunu fi'lan mustaqilan. Intinya syarat itu adalah sesuatu yang menyendiri dari perbuatan. Bainama ruknu juz'un minal mahiyah faruku'u ruknun lissolati li'annahu juz'un minha. Sedangkan kalau bagian namanya adalah rukun. Rukun itu adalah bagian dari sesuatu material. Apa salah satu rukun sholat? Membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah bagian dalam sholat. Apa contoh lagi? Ruku. Ruku bagian dalam sholat. Rukun sholat. Sujud, kemudian berdiri. Intinya adalah hal-hal yang masuk dalam bagian perbuatan. Wa hakadzal aqwal wal i'tiqadat wal a'mal ya ruknun min arkanil iman. Karena itulah kita simpulkan ucapan, keyakinan dan perbuatan ini semua adalah rukun iman, bukan syarat sah apalagi syarat penyempurna. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan syarat sah, ya, akan tetapi kesimpulannya sama, mensyaratkan tiga hal tadi, yaitu adalah ilmu, ya, adalah amal, kemudian keyakinan dan ucapan. Beliau mencontohkan di sini dengan sesuatu yang sangat indah. Wa hadzal iman bimathabati syajarah. Iman itu laksana pohon, teman-teman. Minha ma huwa minal awraq. Yang namanya pohon itu ada daunnya. Wa minha ma huwa minal aghsan, dan ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, dan juga judur, ada batangnya. Pohon kan terdiri dari banyak bagian. Ada daun, ada ranting, ada dahan, ada ranting yang besar, ada ranting yang kecil. Walikulin hukmuhu, dan semua punya hukumnya. Pamathalan as-sunanur rawatib, contohnya salat sunnah rawatib. Hadhihi minal iman, termasuk keimanan. Lakinnaha ruknun mukammilun, tapi dia adalah rukun yang menyempurna. Jadi bukan rukun inti. Wala yazulul imanu bidhahabiha lakinnal imana yankus. Ketika ya salat rawatib tersebut tidak dikerjakan, bukan berarti iman itu hilang. Akan tetapi kita katakan imannya berkurang. Seperti pohon, kalau daunnya gugur, kita bilang ya pohonnya nggak mati, pohonnya masih ada, tapi daunnya berkurang. Kama anna syajarata tanqusu bidhahabi ba'di awraqiha wa la tanfi isma syajara anha binaqsi ba'dil waraq. Sebagaimana pohon yang berkurang karena ya gugurnya dedaunan-dedaunannya. Dan kita tidak katakan oh ini bukan pohon. Kenapa? Karena daunnya berkurang. Enggak, tetap pohon. Tapi kita katakan pohon yang berkurang daunnya. Begitu juga keimanan. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa lebat, bisa ya bergugur, rontok-rontok daunnya. Begitu juga iman. Jadi di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat penting meyakini bahwasanya iman yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Qala al-muallif yazidu wa yanqus, yakni anna al-iman yazidu idza fa'ala al-ibadu ta'ah, yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala. Di antara hal yang kita imani adalah iman bisa bertambah kalau seorang berbuat ketaatan. Contoh misalnya kajian streaming seperti saat ini online, atau misalnya duduk di pengajian, ini sedang ngecas imannya. Baca Al-Quran menambah keimanan, sholat berjamaah menambah keimanan, ya, bersedekah, intinya semua amal ketaatan itu menambah keimanan. Apa dalilnya?
Dalam surah Al-Fatih ayat keempat Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'imanihim, agar bertambahlah keimanan mereka beserta keimanan mereka. Artinya bertambah iman di atas keimanan. Jelas liyazdadu, agar bertambah keimanan, artinya iman bisa bertambah. Wa nususu fi hadza katsiratun, dan banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan bahwasanya iman ini bertambah. Wa li'annahu idza kana yuzdad fa ma'nahu annahu yanqus min babi dilalati talazum. Kalau kita katakan bahwasanya yang namanya iman itu bertambah, konsekuensinya yang namanya bertambah bisa berkurang. Ya enggak? Gaji bisa bertambah? Bisa berkurang. Makan bisa bertambah, bisa berkurang. Berat badan bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya menurut logika kita, sesuatu yang bertambah bisa berkurang. Uang bisa bertambah, dapat penghasilan, tambah gaji, bisa berkurang dengan kita belanjakan. Begitu juga keimanan. Karena itulah diantara hal yang dipahami, ya, bahwasanya dalam masalah ini, walihada kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman, walihada kana ahlu sunnah wal hadis ala annahu yatafadal, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Wa jumhuruhum yaquluna yazid wa yanqus, dan kebanyakan para ulama sunnah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Wa minhum man yaqul, ada yang mengatakan yazid wa la yaqulu yanqus, ada yang mengatakan bertambah enggak berkurang. Jadi ada sebagian ulama sunnah berpendapat bahwasanya iman itu bertambah enggak berkurang. Kama ruya an Malik fi ihda riwayatain, sebagaimana dikatakan bahwasanya ya iman itu hanya bertambah saja. Ini riwayat dari Imam Malik dalam salah satu riwayatnya. Wa minhum man yaqulu yatafadal ka Abdullah bin Mubarak, dan ada yang mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat sebagaimana Ibnu Mubarak. Wa qad sabata lafzul ziyadah wa nuqsan minhu anis sahabah wa lam yu'raf fihi mukhalifun minas sahabah. Dan dikatakan bahwasanya lafal bertambah dan berkurang soal keimanan ini sudah dikenal di zaman sahabat dan tidak diketahui ada pengingkaran seorang pun dari sahabat. Artinya seolah-olah sudah ijma di tengah sahabat bahwasanya yang namanya iman bertambah dan berkurang. Sekarang kita lanjutkan, ya. Wa itsbatu kaunil iman yazid wa yanqus wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Jadi menetapkan bahwasanya yang namanya iman bertambah dan berkurang ini adalah prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan iman gak berkurang, iman gak bertambah, kita katakan dia bukan ahlu sunnah. Khilafan lil murji'ah alladzina yarawna anna al-a'mala la tadkhulu fi musammal iman. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwasanya amal ini tidak masuk dalam keimanan. Artinya iman itu hanya ucapan dan keyakinan tok. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Wa yaquluna bi anna al-imana la yazid wa la yanqus. Mereka bilang iman enggak bertambah enggak berkurang. Wa qataraku zawahir hadhihi nususi sabiqah allati tadullu ala dukhulil a'mali fi musammal iman wa tadullu ala anna al-imana yazid. Dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang memasukkan iman, masukkan amal ke dalam iman. Ya, ini diantara keyakinan yang keliru tentang masalah keimanan. Kemudian selanjutnya, apakah iman yazid wa yanqus yu'addu ijma'an? Poin selanjutnya kita pahami tadi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ya berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang, dan ini adalah ijma'. Ya, apakah ini ijma'? Maaf,
Wa in kana kadzalika fa kaifa najma bainahu wa baina qaulil Imam Malik al-imanu yazid faqat wa la yanqus. Terus gimana dengan ucapan sebagian orang seperti Imam Malik yang mengatakan iman itu hanya bertambah saja, enggak berkurang. Bertambah iya, berkurang tidak. Maka jawabannya adalah itsbatu ziyadah wa tawatarat bihin nusus kitaban wa sunnatan. Kita katakan bahwasanya tentang masalah bertambah ini mah jelas, Al-Qur'an dan Sunnah sudah menjelaskan tentang masalah kesempurnaan dan ya bertambahnya iman. Dan naqs kurang itu enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa isbatun naqsi min lazimil awal, tapi kita tetapkan karena ini konsekuensi dari bertambah. Enggak ada dalam Al-Qur'an iman itu berturun, iman itu berkurang. Dalam hadis enggak ada ucapan iman berkurang. Tapi kenapa kita katakan bahwasanya iman berkurang sebagai konsekuensi dengan ucapan bertambah? Dan namanya dalil akli, dalil secara akal. Wal imanu Malik au ba'du ya man nafan nuqsan nafal lafadz. Kita katakan bahwasanya Imam Malik dan ulama-ulama lain yang mengatakan tidak ada berkurang ini hanya menolak lafal saja, menolak ucapan berkurang, bukan menolak hakikat berkurang. Ya, jadi misalnya gini, ada perempuan, kita katakan dia itu cantik. Ya. Ada yang bilang enggak, saya menolak ucapan cantik, tapi dia ini meyakini dia itu cantik. Tapi dia menolak lafalnya aja, enggak bagus kita ucapin dia cantik. Ya, kenapa? Karena enggak ada dalilnya, misalnya. Ya. Tapi hakikatnya sama. Begitu juga ulama yang mengatakan iman tidak berkurang, mereka sebenarnya mengatakan ana la aqulu yanqus lakinnahu la yazid. Dia bilang, aku enggak mengatakan berkurang, tapi maksudnya tidak bertambah. Au taqilu ziyadatuh, atau tambahannya mah sedikit. Au tazhabu ziyadatuh, atau yang bertambahnya hilang. Artinya berkurang sebenarnya. Misalnya kita kan gaji kita bertambah. Nah, kita katakan tambahan kita ini enggak ada. Artinya sudah berkurang. Uang kita 5 juta tambah 1 juta jadi 6 juta. Kemudian hilang tambahannya jadi 5 juta. Berkurang. Sebenarnya hakikatnya sama. Jadi Imam Malik meskipun beliau menolak ucapan berkurang, tapi sejatinya mereka menetapkan tidak bertambahnya keimanan. Artinya dalam konteks hal ini iman itu berkurang. Karena itulah kesimpulannya, wa min huna fasalafu muttafiquna ala anna al-imana yazidu wa yanqus wal khilafu bainahum fil labzi faqat. Kita katakan bahwasanya ulama salaf sepakat iman bertambah dan berkurang, dan perbedaan antara ulama salaf hanyalah perbedaan lafalnya saja, ucapannya saja. Ya, jadi hari ini emang agak berat sedikit temanya ya, karena tema keimanan ini emang ya tema yang cukup berat. Hanya saja ini penting untuk kita imani, ya, untuk kita pelajari, karena banyak yang terjumus ke dalam masalah musammal iman ini. Kemudian di antara dalil yang disebut oleh Imam Ahmad dalam matanya Ushulus Sunnah, wastadallal muallif ala kaunil iman yazid wa yanqus biqaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa nususu fi hadza adidah. Dan pengarang itu Imam Ahmad dalam kitab beliau ini, beliau berdalil menetapkan iman bertambah dan berkurang berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Artinya kalau akhlaknya tidak sempurna juga keimanannya. Artinya iman itu yatajazza, bukan sesuatu yang satu. Jadi bisa bertambah dan bisa berkurang. Begitu juga kekufuran. Sekarang kita lanjut ke kufuran. Iman mencakup 3 hal. Apa yang pertama? Keyakinan, ucapan, perbuatan.
bertambah dan berkurang. Begitu juga kekufuran. Wa mislu hadza aidan al-kufru fa innahu qad yakunu aqwalan wa qad yakunu af'alan wa qad yakunu i'tiqadan. Fa zannu anna al-kufra la yakunu illa bil i'tiqad zannun khati' wa huwa tariqatul murji'ah alladzina yaquluna la yakunu al-kufru illa bil i'tiqad. Dan kita meyakini kekufuran pun sama dengan iman. Kan kufur itu lawan dari iman. Iman itu meyakini, kufur mengingkari. Sebagaimana iman ada pada 3 hal, maka kufur juga ada pada 3 hal. Kekufuran bisa disebabkan oleh keyakinan, bisa disebabkan oleh perbuatan, dan bisa disebabkan oleh ucapan. Dan orang yang menganggap nggak bisa kafir kecuali hanya karena keyakinan. Kalau dia meyakini Allah itu nggak ada baru kafir. Artinya seorang kafir itu hanya karena keyakinan. Ini adalah prasangka yang keliru dan salah, bahkan fatal. Kenapa? Karena kita katakan orang bisa kafir bukan hanya karena keyakinan, tapi orang bisa kafir karena ucapan dan juga bisa kafir karena perbuatan. Orang yang menganggap orang kafir itu hanya karena keyakinan berarti dia terjangkiti pemahaman murji'ah yang menyimpang. Mereka mengatakan nggak boleh kafir kecuali karena keyakinan. Wa qad ja'atin nusus bitakfiri man qala qawlan aw fa'ala fi'lan. Dan bantahan bagi murji'ah adalah ada banyak dalil yang menjelaskan seorang kafir hanya karena ucapan dan perbuatan. Kama fi qoulihi jalla wa ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat ke-66 Allah mengatakan, wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf karena kalian udah kafir setelah kalian beriman. Dan ayat ini berbicara tentang apa? Tentang sebagian orang yang membicarakan keburukan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Mereka mengatakan ya Nabi dan sahabatnya itu adalah orang yang paling gemuk badannya, orang yang paling pengecut, orang yang paling penakut, dan mereka hanya main-main saja. Tapi Allah mengatakan qad kafartum, kalian sudah kufur karena main-main ucapan. Jadi salah kalau orang kafir itu hanya keyakinan tok, nggak benar. Wahum innama takallamu, mereka hanya ngomong saja. Fakuhukima alaihim bimujarradi kalamihim, tapi mereka dihukumi kafir hanya karena ucapan mereka. Wa kadzalikal kufru yazid wa yankus, sama persis dengan iman, kekafiran pun bisa bertambah dan bisa berkurang. Walaisa ala rutbatin wahidah, tidak satu kesatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya kekafiran, kekufuran itu tidak hanya satu tingkatan, tapi bisa bertambah dan berkurang. Dalam surat An-Nisa ayat ke-137 Allah mengatakan, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra. Orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, bertambahlah kekufuran mereka. Artinya Allah mengatakan kekufuran bisa bertambah. Wa yadullu alaihi aidan qauluhu ta'ala, dan juga banyak diantaranya adalah ucapan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat ke-37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru. Tentang tambahan dalam kekufuran.
Dan itu dengan hal itulah mereka menjadi tersesat, orang-orang yang kafir ya tersesat maupun disesatkan. Artinya ada yang namanya pertambahan kekufuran. Sebagaimana kufur bertambah, begitu juga kufur menjadi berkurang. Idza takarrara hadza fa ba'dul a'mali takunu kufran. Sebagian perbuatan itu ada yang menjadikan seorang kafir. Wa min amsilati dzalika, di antara contoh kata beliau, man istahana bil Qur'an fa wada'ahu fil qadhurat fayakfur bidzalika walau lam ya'taqid jawadha hadza. Orang yang merendahkan Al-Qur'an kemudian melemparkan Al-Qur'an ke kotak sampah atau ke tempat-tempat kotor. Misalnya melemparkan Quran ke dalam septic tank atau ke dalam WC, kata beliau ini kafir. Meskipun dia nggak meyakini boleh kayak gitu, dia tahu ini salah, tapi karena dia perbuatan, sebagian ulama mengatakan orang seperti tadi termasuk orang yang beristihza, bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut kafir. Fala yustaratu fil kufri liqtiranu bil i'tiqad bal yakfi idza kafara bi fi'lihi. Dan tidak disyaratkan harus diyakini keyakinan untuk kufur. Jadi hanya ucapan maupun perbuatan seorang pun cukup dikatakan dia kafir. Wal iyazubillah. Jadi kita perhatikan dalam masalah ini masalah tentang masalah iman dan kekufuran. Jadi kita perhatikan penting poin yang harus kita pahami dengan baik. Iman itu mencakup 3 hal atau 3 rukun, yaitu keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Terutama poin amal. Karena banyak orang mengatakan, sholat nggak sholat masih beriman kita. Yang penting iman aja. Yang penting hati bro. Jilbabin hati. Yang penting aja kan. Ada sebagian seperti ini. Ini pemahaman Murji'ah. Nggak penting jilbab itu mah, yang penting jilbabin hati, ya kan? Nggak usah lihat-lihat orang-orang lah penampilannya, dia sholat nggak sholat, yang penting itu adalah hatinya. Padahal hati dan amal ini sesuatu yang selaras. Kalau ternyata dia nggak pakai jilbab, artinya hatinya juga nggak berjilbab. Ini diantara syubhat sebagian orang yang mengatakan yang penting jilbabin hati. Artinya dia tidak mengatakan amal itu bagian dalam keimanan. Padahal kita Ahlussunnah mengatakan amal bagian keimanan. Kemudian poin selanjutnya kita mengimani iman itu bertambah maupun berkurang. Kita lanjutkan kembali, masih agak ada beberapa poin di sini. Di antara hal yang beliau sebutkan Imam Ahmad di sini, beliau setelah menyebutkan iman itu adalah amal, termasuk diantaranya beliau mengatakan seorang bisa kufur karena meninggalkan amal. Di antaranya adalah wa man tarakas sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Dan beliau menukil ucapan seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq ketika beliau menyebutkan athar dari para sahabat, maksudnya athar tentang para sahabat, bahwasanya sahabat itu enggak ada yang menganggap sebuah amalan kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Wa man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir dan Allah menghalalkan dia untuk dibunuh. Wah, ini kan berat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Dan beliau memasukkan ini dalam masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tapi ini dikritik oleh para ulama. Boleh beliau berpendapat bahwasanya yang meninggalkan salat itu kafir, tapi ketika beliau menjadikan ini sebagai prinsip Ahlussunnah. Jadi katanya Ahlussunnah itu harus berkeyakinan
yang meninggalkan salat kafir. Artinya yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat artinya bukan ahlus sunnah. Ini dikritik oleh beberapa para ulama. Karena ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan ahli ilmu dalam masalah tersebut. Ya, kita baca ya, dan Syekh Sa'ad Satri di sini, mana beliau bermazhab Hanabilah, beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia kafir. Beliau mengatakan rahimahullah dalam syarahnya, tarkus salati kufrun ala sahih min aqwali ahli ilmi kama qarrarahu al-muallifu huna. Meninggalkan salat ini kekufuran menurut pendapat yang lebih tepat sebagaimana disebutkan oleh pengarang Imam Ahmad di dalam sini. Artinya beliau mengikuti Imam Ahmad, yaitu mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Oleh sebab itulah saudara pendengar Radio Roja dimanapun berada, ya, menjaga salat adalah harga mati. Bahkan meninggalkan salat adalah dosa yang sangat amat besar. Ulama beda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan salat masih muslim atau sudah kafir? Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan membunuh, berzina, mencuri, begal, judi, mabuk, dan dosa-dosa besar lainnya. Kenapa? Karena perbuatan dosa besar yang kita sebutkan tadi, pelakunya masih muslim. Pembunuh masih muslim, pezina masih muslim, koruptor 1 triliun masih muslim, begal masih muslim, judi masih muslim, mabuk masih muslim, meninggalkan salat ulama beda pendapat, muslim enggak? Artinya apa? Meninggalkan salat dosanya lebih besar dibandingkan dengan meninggal atau mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya. Di bawah syirik tentu saja. Karena itulah beliau sebutkan di sini khilafan li jama'ati kabiratin min ahli ilmi. Berbeda dengan kebanyakan atau mayoritas ahli ilmu, alladzina yarawna anna tarkahu la yu'addu kufran. Jumhur ulama mengatakan yang meninggalkan salat secara sengaja ini tidak kafir. Jadi ulama beda pendapat dalam masalah ini. Itu masalah meninggalkan salat menjadi 2 pendapat. Sebelum kita ke 2 pendapat tersebut, kita pertama kali jelaskan dulu. Meninggalkan salat itu ada 2 sebabnya. Yang pertama dikarenakan juhudan, mengingkari, inkaron, mengingkari kewajiban salat. Salat mah enggak wajib. Orang seperti ini ulama sepakat atas kekafirannya. Dia bilang kita ini muslim enggak wajib salat yang 5. Atau dia bilang itu sunnah saja. Atau bilang ini masih fase jahiliyah atau fase Mekah, belum diwajibkan salat karena banyak orang-orang jahiliyah di luar sana. Kita katakan ini adalah keyakinan yang kufur. Jadi ulama enggak ada beda pendapat dalam masalah ini ya. Kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Yang dipersisikan oleh para ulama adalah orang yang meninggalkan salat karena males-malesan. Wajib sholat enggak? Wajib, tapi itu males ya. Ya, anak pengennya have fun aja. Capek sholat itu. Atau males, mager kalau mau sholat. Atau masjid jauh atau banyak alasan dan seterusnya. Maka orang seperti inilah yang dipersisikan oleh para ulama apakah dia kafir atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan tidak kafir. Tetapi Imam Ahmad dalam kitabnya Syarah Ushulus Sunnah di sini maupun Syekh Syatri dalam Syarah Ushulus Sunnah, beliau berpendapat kafir. Apa dalil mereka? Yang pertama adalah sabda Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi, Nasai Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah.
perbedaan antara kita sama mereka orang-orang musyrikin adalah salat. Jadi yang membedakan antara sahabat Nabi dan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia kafir. Ini dalil yang pertama yang menguatkan pendapat Imam Ahmad, yang menjadi landasan bagi Imam Ahmad maupun Hanabilah dan kebanyakan ulama Saudi saat ini yang berkeyakinan meninggalkan salat maka ya dia kafir. Wa qala baina rajuli wa baina syirki awil kufri tarkus salat. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang dijadikan landasan oleh Hanabilah termasuk Imam Ahmad yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, sahih Imam Muslim, antara seorang laki-laki dan antara kesyirikan maupun kekufuran hanyalah pembedanya meninggalkan salat. Artinya ketika dia meninggalkan salat masuk ke dalam kesyirikan maupun kekufuran. Wal iyadu billah. Dan juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya yang menguatkan pendapat Imam Ahmad yaitu surah Al-Mudaththir ayat ke-42 dan 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Di neraka orang-orang penghuni neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Karena dahulu di dunia kami tidak sholat. Kemudian di antara dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, surat At-Taubah ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau mereka tobat dan menegakkan salat dan bayar zakat, barulah mereka menjadi saudara kalian di dalam agama. Perhatikan ya, orang kafir kalau tobat, salat, zakat baru jadi muslim artinya. Artinya di situ Allah mensyaratkan kalau tobat enggak salat masih kafir. Kalau tobat enggak zakat masih kafir. Ini diantara konsekuensi ya atau pendalilan mazhab Hanabilah yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu termasuk ya orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau menasihatkan kepada semua ya teman-teman pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, jagalah salat kita dan perintahkanlah keluarga kita untuk menjaga salatnya. Karena menjaga salat adalah kewajiban yang termasuk kewajiban yang besar, terbesar di dalam diri seorang muslim. Dan salat itu enggak lama, hanya mungkin enggak nyampe 5 menit, enggak nyampe 10 menit. Sedangkan waktunya 24 jam. Allah hanya perintahkan 5 kali salat. Artinya adalah sebuah kemudahan sekali. Seandainya kita satu sholat 10 menit, anggap aja, maka 10 menit kali 5 berapa? 50 menit, nggak sampai 1 jam. Kita masih punya 23 jam untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, untuk tidur. Jadi Allah nggak minta banyak kepada kita. Karena itulah jagalah sholat. Perintahkanlah keluarga kita untuk menjaga sholatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian
ya, dari apa? Dari api neraka. Dan di antara caranya adalah dengan memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Ya, jadi intinya demikian. Akan tetapi apa pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini? Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang masalah masih berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia termasuk kafir atau tidak? Dan sebagian ulama menganggap orang yang meyakini orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, ini adalah pemahaman Murji'ah. Tapi ini adalah pendapat yang keliru. Ya, Murji'ah tidak harus menetapkan, artinya Murji'ah memang mengatakan yang meninggalkan sholat tidak kafir. Iya, itu pendapat Murji'ah. Tapi tidak setiap yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu Murji'ah. Nah, jadi bukan suatu konsekuensi yang harus kita pahami, karena jumhur para ulama termasuk mazhab yang tiga, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berkeyakinan bahwasanya tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan juga kita akan bahas tentang masalah ya yang terbaik dari para sahabat. Ini diantara hal yang harus kita yakini juga, meyakini urutan ya kekhilafahan termasuk juga atau orang-orang yang paling terbaik di antara umat ini itu di antara para sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhum jami'an. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.